dengan perjanjian yang kuat. Yang kedua adalah perjanjian antara Allah dengan para nabi. Wa akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa akhadnahum mitsaqan ghalidha. Ambil perjanjian dari mereka para nabi, dari engkau Muhammad, dari Nuh, dari Musa, dari Isa, dari Ibrahim, dan kami ambil perjanjian dengan mereka dengan perjanjian yang kuat. Yang ketiga adalah perjanjian antara suami dengan istrinya. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan istri-istri itu mengambil perjanjian daripada kamu para suami dengan perjanjian yang kuat. Bagi kita bangsa Indonesia sebenarnya ada perjanjian yang kuat, yaitu perjanjian bangsa Indonesia untuk membangun NKRI dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, walaupun tidak ada di dalam Al-Quran, tapi menurut kita bangsa Indonesia itu adalah perjanjian yang kuat. Karena itu kita katakan sebagai Al-Mitsaqul Watani, perjanjian kebangsaan dan tanah air, dan kita sebut juga itu sebagai Mitsaqan Ghalidha yang harus kita jaga dan kita pelihara. Kenapa perjanjian suami istri dianggap perjanjian yang kuat? Seperti perjanjian Allah dengan Bani Israel, dengan nabi-nabi. Pertama, karena perjanjian itu menyangkut kesepakatan untuk hidup bersama sepanjang masa. Dan yang kedua, sesungguhnya, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, perjanjian yang dilakukan oleh suami itu adalah perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lianna al-akhir lil-ahdi haqiqatan huwa Allah. Karena yang mengambil janji. Oleh karena itu, Ananda Kaisang, ketika Anda mengucapkan, saya terima nikahnya, kawinnya, berarti Anda sedang berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus diingat, hati-hati. Hati-hati juga para suami yang lain. Sudah berjanji kepada Allah, termasuk saya tentu sebagai suami. Oleh karena itu, fastahlaltum furujahunna bikalimatillah, dan kalian memperbolehkan untuk menggauli istri-istri kamu itu dengan kalimat-kalimat Allah. Karena itu hati-hati, kita sudah punya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, khususnya kepada kedua mempelai, saya nasihatkan pertama, luruskan niat kalian. Niatkan supaya perkawinan kalian menjadi ibadah karena Allah. Karena banyak amalan kelihatannya duniawi, tapi dia menjadi amalan akhirat, berpahala dengan sebab niat yang baik, bihusnin niyah. Bahkan sebaliknya, banyak amalan yang kelihatannya amalan akhirat, tapi dia berubah menjadi amal duniawi, tidak berpahala bahkan berdosa, karena niatnya tidak baik. Bisu'in niyah. Karena itu, kamu luruskan niatnya, niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya juga ingatkan kepada pengantin yang sudah lama, yang barangkali dulu niatnya belum lurus, belum betul, saya anjurkan niat kembali. Memperbaharui niatnya, mentajdidkan niatnya,
membetulkan niatnya, mentashihkan niatnya, supaya sisa perkawinannya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terimalah istri Anda dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada padanya. Terimalah suami Anda dengan segala kelebihan dan kekurangan apa adanya. Tidak ada suami yang sempurna. Tidak ada istri yang sempurna. Pasti ada kekurangannya, ada cacatnya. Mungkin waktu belum nikah belum tahu seperti apa suaminya itu. Tapi setelah nikah nanti tahu. Misalnya, tahu-tahu kalau tidur ngorok misalnya. Terimalah suami Anda dengan segala apa yang ada padanya. Perempuan juga tidak sama. Ada perempuan yang sulit bicara. Enggak seminggu sekali ada. Pelit bicara. Tapi ada perempuan yang kalau bicara tidak mau berhenti. Kalau suaminya satu kalimat, istrinya kayak petasan. Tot. Ada. Ada yang jarang senyum, sulit senyum. Ada yang senyumnya tidak pernah berhenti-berhenti. Ada yang nurut. Ada yang galak. Terimalah istri Anda dengan segala apa yang ada padanya. Nabi sendiri mengajarkan, wa in kariha minha syai'an. Kalau ada seorang tidak suka dari satu sisi kepada istrinya, radhiya minha ukhra, pasti ada sisi-sisi lain yang sangat kita sukai. Rumah tangga Anda menjadi rumah tangga yang sakinah, yang harmonis, yang rukun, yang damai. Rumah tangga yang harmonis itu kalau di dalamnya pertama ada mawaddah. Mawaddah itu saling mencintai. Karena memang perkawinan yang tidak dilandasi dengan saling mencintai pasti tidak akan harmonis. Yang kedua adalah rahmah, kasih sayang. Kasih sayang itulah yang bertahan lama. Kalau mungkin mawaddah itu kalau sudah agak mulai tua sudah hilang, tapi rahmah itulah, kasih sayang itu yang akan terus berlanjut. Ketika istrinya dalam keadaan sakit, kasih sayanglah yang akan mendorong suaminya untuk merawatnya. Ketika misalnya suaminya dalam keadaan sakit, istrinya kasih sayanglah rahmat itu. Rasulullah SAW menggambarkan perumpamaan orang mukmin yang satu dengan yang lain di dalam saling bermawaddah warahmah itu seperti tubuh yang satu. Seperti satu tubuh. Kalau ada satu tubuh anggota yang sakit, maka tubuh yang lain menjadi sakit. Itu mawaddah warahmah itu.